asap pada dasarnya bukan zat. Karena bukan zat, dia tidak membatalkan puasa. Lalu pertanyaannya apakah orang yang menghisap rokok membatalkan puasa? Jawabannya batasan hidung atau telinga. Lubang Lubang hidung atau telinga yang boleh dijongkel. Boleh dijongkel. Perbatasan kenikmatannya itu sampai mana? Sama seperti orang berenang. ya, Sambil menyelam Minum air. bukan itu. Yang membatalkan tetap mengacu kepada dhabit yang tadi, bahwasanya ketika terjadi adanya memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga tadi membatalkan puasa. Jadi dengan memahami konsep seperti itu akan mudah menerapkannya kepada hal apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Podcast Ikat. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kedatangan tamu terhormat kita, yaitu Ustadz Mukhlis Hasballah, yang dimana beliau akan membahas tentang hal-hal berpuasa. Bagaimana Ustadz Mukhlis? Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan? Cut. Bagaimana Ustadz Mukhlis? Apa kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saya mengajar, isi kajian, sama juga sambilan menjalankan usaha. Masya Allah. Dan Ustadz Mukhlis dulu sempat pernah kuliah di Darul Ifta. Ya, beliau merupakan satu-satunya alumni Darul Ifta dari Aceh. Beliau satu-satunya yang memang masuk ke lembaga fatwa Mesir, kemudian selesai setelah 3 tahun. Belum ada, sampai sekarang belum ada masyarakat ataupun mahasiswa Aceh lainnya yang tamatan ataupun lulusan dari Darul Ifta. Insyaallah ke depan mungkin ada kawan-kawan kita yang berani mengikuti jejak beliau. Insyaallah, semoga ada generasi-generasinya. Baik rekan-rekan, batu Ustaz. Minum. Kita kan acara pokat ini ya. Ada pokat yang sudah sediakan. Tetapi Sponsor kita bukan ya? jadi rekan-rekan, batu itu memang menular. Tadi sebelah ada Ustaz Mahfuz, sekarang Ustaz Mukhlis. Ya. Tapi Lanjut. menurut saya pokat itu bukan meredakan batu, malah menambah enggak? Nanti kita Makanya kita bedah malam ini bagaimana itu pokat. acara pokat kita. Insyaallah. Baik, tetapi ini kita sama pemateri Ustadz Mukhlis Hasballah, kita lebih fokus membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Mengenai hal-hal yang membatalkan puasa banyak, tapi yang sering ditanyakan di masyarakat atau menjadi persoalan di luar sana adalah tentang memasukkan sesuatu ke dalam rongga dalam melalui rongga tubuh, melalui organ terbuka, karena rinciannya itu mungkin panjang ya. Dan di luar sana biasanya kalau kita tanyakan, terutama orang-orang awam, apa itu yang membatalkan puasa? Di antara mereka ada yang menjawab adalah membatalkan puasa misalnya makan, minum secara umum gitu ya. Minum obat. Itu yang sering kita dengar dari masyarakat. Tapi apakah sampai di situ saja dan sudah selesai? Nah, barangkali itu yang akan kita coba bedah, kita coba sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Nanti juga ya Ustaz Farhan, Ustaz Mahfud bisa menambahkan, bisa menguraikannya, nggak hanya saya. Semuanya insyaallah alumni terbaik Al-Azhar, insyaallah. Ya betul, soalnya kalau hanya sekedar makan dan minum, ditakutkan masyarakat
bisa lalai atau sesuatu pekerjaan itu padahal batal, tapi dia merasa nggak batal. Karena nggak makan nggak minum. Karena gini Ustaz, biasanya kan orang kalau tahu puasa itu kan menahan makan dan minum, itu aja yang tahu. Banyak ada yang lain yang membuat batal puasa. Ya, mungkin di situ Ustaz Muklis, bagaimana kita mengetahui sejauh mana kebatalan dalam batalnya puasa dalam permasalahan kita memakai ini beberapa alat-alat ini. Iya. Pertama, ketika kita berbicara tentang memasukkan sesuatu ke dalam rongga, kita harus tahu dulu atau yang mukallaf ini sudah dikenakan kewajiban berpuasa, sesuatu itu apa selain makanan. Dalam bahasa Arab dikatakan al-ainu, atau dalam bahasa Indonesia itu zat. Zat itu lebih umum daripada makanan dan minuman, dan bisa padat, bisa cair. Ya, padat, cair. Kalau gas misalnya asap. Mau gegas. Gas kayak Vape itu kan gas. vape, kemudian rokok. Rokok. Misalnya kita duduk semua dekat-dekat, saya sendiri nggak merokok. Saya bilang Dulu pembagian zat ada berapa lu? Pada misalnya pembahasan gas ini. Oh, gas kan tadi. misalnya kita mendakwahi orang-orang yang merokok. Iya, bagaimana? Jadi kan misalnya apakah Merokok itu membatalkan puasa. membatalkan, misalnya kita pokok pasif itu bisa kita juga Kena. batal puasa, Kena juga. kita kena gitu. Gimana? Iya. Ya, berarti rokok. Jadi ini menarik, ini ada pertanyaan, dan sebenarnya ini ustaz-ustaz ini udah pada paham ini. Pura-pura nggak tahu aja Ustaz Amar. Saya nggak paham. lebih mempertajam. Ya, mewakili pertanyaan masyarakat di luar sana. Ustaz sampaikan tadi, zat itu makanan, minuman, obat-obatan. Bagaimana dengan asap tadi? Asap gas. Asap pada dasarnya menurut pandangan fikih kajian ulama itu tidak masuk dalam kategori zat. Artinya kalau dia tidak masuk dalam kategori zat, berarti dia tidak membatalkan puasa. Dan juga harus dipahami, terkadang sesuatu yang menjadi sudut pandang fikih itu tidak sama persis dengan misalnya apa yang menjadi bahasan dalam ilmu umum. Jadi ini tinjauannya tinjauan fikih dan itu sudah diteliti oleh para ulama. Jadi asap pada dasarnya bukan zat. Karena bukan zat, dia tidak membatalkan puasa. Lalu pertanyaannya apakah orang yang menghisap rokok membatalkan puasa? Jawabannya khusus untuk rokok, karena rokok itu kan terbuat dari beberapa kandungan, beberapa materi. Ada tembakau, ada cengkeh, ada apa lagi Ustaz Amar? Kebetulan mantan. Saya ada manis-manisnya apa Ada gitu. manis-manis. Ya. Kalau Min, Nah, kalau misalnya sempurna beda manisnya gitu ya. Iya. Marlboro beda. Yang jelas dia beberapa komponen ini dijadikan sebatang rokok, kemudian dihisap. Ketika dihisap, dia tidak hanya menghisap asap tok, tapi ada kandungan-kandungan lain yang dia hisap, sehingga ketika masuk ke dalam kerongkongannya, ke dalam tubuhnya itu ada satu sensasi, ada satu rasa yang nano-nano gitu kan. Rasa. Berarti penyebabnya rasa ya Ustaz ya, yang membatalkannya itu. Tidak rasa juga nanti, karena agak rumit ya penjelasannya. Lebih kepada ini agak melebar. Kita katakan misalnya pembahasan rokok misalnya, tapi kalau misalnya masuk dari asap ini kadang wangian atau makanan itu, wangi makanan. Saya masak buka puasa itu kan, wangi makanannya itu kan misalnya ada kita hajat untuk harus mencium, harus kita cium, ini makanannya udah pas rasanya. Misalnya, apakah rasa mencium ini membatalkan puasa? Karena belum kita bilang kita tes, jadi masih berasa Masih mencium asap. Gimana? Karena ada sensasinya juga, Ustaz. Kalau saya masakannya
enak, nah, rendang katakanlah. Langsung terbayang daging-daging rendang ya. Langsung nih ada sensasi enak nih kayaknya. Apalagi yang masak sang istri tercinta. Ya, Jadi salah. sensasinya lebih beda. Langsung niat buka puasa terus. Bahkan juga ini kan aroma makanan. Kalau misalnya aroma bensin ataupun aroma lem, ada orang ngelem waktu puasa itu bakal membatalkan puasa. Ngelem bakal. Jadi memang khusus rokok ini dia punya kajian tersendiri. Nah, sehingga kesimpulannya itu bukan atas dasar rasa saja. Tapi ada memang faktor-faktor lain juga, sehingga dalam bahasa Arab kan merokok itu kan syurbu namanya, ya kan? Istilahnya syurbu, meminum, menyedot. Ya. Jadi dia bukan menghisap, jadi seolah-olah dia asap rokok itu enggak sebatas asap saja, seolah-olah ada zat yang di ini, sehingga ulama sepakat bahwa rokok itu membatalkan puasa. Berbeda dengan rasa yang tadi. Kalau dalam bahasa Arab disebut ada ainun, ada asarun. Bedanya apa? Misalnya ada kucing, ada kucing, ada tai kucing, ya kan? Tai kucing ada bau tai kucing. Jadi tai kucing itu zatnya. Sedangkan bau adalah asarnya, efeknya, Betul. rasanya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan hal-hal kok kita bahas tai kucing ya. Tapi ini supaya bisa dipahami ya, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk rokok memang khusus dia membatalkan puasa dengan alasan tadi komponennya itu memang kental dengan beberapa unsur sehingga dia dideskripsikan, diandai-andaikan dia seperti zat. Rasanya itu kental masuk ke dalam tubuh, berbeda dengan tadi aroma makanan, aroma kue itu enggak. Kalau ngelem tadi ngelem dia emang cari sensasi ngefly, ngelem atau ngirup bensin atau ngirup sesuatu yang memang bisa memabukkan secara kalau misalnya dia cium ataupun dia hirup dengan batas waktu tertentu. Ya, pada dasarnya kan kalau dia niatnya untuk nge-fly itu udah satu pekerjaan haram, jelas kan? Satu pekerjaan haram. Yang kedua, kalau memang asarnya itu, efeknya itu cenderung lebih dekat seperti efek rasa rokok, bisa membatalkan. Jadi kan dalam kajian fikih dan usul fikih kan ada analogi ya. Jadi dia hampir sama dengan ya asap rokok tadi ya. Berarti seperti itu. Kalau kita misalnya clear masalah asap. Kalau kita misalnya tentang sesuatu yang seperti obat mata, masukkan kan tetes ya, masuk tetes ke mata kita, lubang mata. Itu bagaimana Ustaz? Memasukkan sesuatu yang berupa obat, ya misalnya obat mata kan kata sang tadi. Iritasi Atau kan obat tetes telinga. Listerin apa? Listerin pula apa obat mata? Tetes hidung lah. Waktu kita mandi kan itu masuk air. Masuk air kita masuk lagi kayak gitu satu. Itu bagaimana? Apakah masuk hadiah juga kebutuhan kita untuk biar sembuh atau kita keluarin dengan cara yang atau tunggu waktu buka puasa tadi loncat-loncat ya kalau udah ini tahan dulu sampai waktu buka puasa baru boleh netes matanya obatnya itu bagaimana ya. Kita juga harus memahami bahwa apa saja rongga-rongga yang membatalkan puasa. Tadi kan kita sebut memasukkan sesuatu ke dalam rongga, berarti kan sudah jelas rongga apa saja yang apabila sesuatu yang tadi kita sebutkan kriterianya masuk ke dalam beberapa rongga ini membatalkan puasa, yaitu rongga mulut, rongga hidung, rongga telinga, rongga dubur, rongga anus. Nah, jadi tadi mata nggak masuk.
Jadi memang ketika ditanyakan lagi kenapa mata nggak masuk, padahal kan kemungkinan ada lubang juga mata. Ya. Ketika Dan ada kita masuk sensasinya. ada sensasinya, Ada sensasi. ada rasa. Jadi ya kembali lagi kepada kajian para ulama pada zaman dahulu dan sampai sekarang bahwa mata itu walaupun mungkin kalau dimasukkan sesuatu zat cair misalnya dia akan sampai ke dalam rongga, tapi tidak secara langsung. Artinya dia tidak punya saluran khusus ke dalam, berbeda dengan telinga. Dia akan tersambung ke dalam rongga otak. Di dalam otak kita ada rongga masuk ke sana. Hidung begitu juga, terhubung dengan rongga ke dalam otak, terhubung ke dalam rongga tenggorokan sampai ke dalam lambung. Kalau mulut dah jelas. Ya. Dubur begitu juga, anus begitu juga akan masuk ke dalam rongga perut. Jadi yang terhubung, jadi rongga-rongga luar ini dia terhubung ke dalam secara langsung. Nah, itu dia yang membatalkan sehingga mata nggak masuk. Tidak masuk kategori ya yang Walaupun membatalkan. kayak Ustaz Farhan bilang tadi, Ada sensasi. ada sensasinya, ada rasanya, ada efeknya. Kadang-kadang kalau misalnya kita taruh obat mata terlalu banyak, nah, masuk ke dalam mulut kayak ada rasa pahit. Itu. Ya, pernah. Ya. Apakah itu bagian dari obat tetes mata yang Di membatalkan puasa. yang membatalkan puasa, misalnya keluar ya, Hmm. masuk sehingga masuk ke dalam rongga. Tetap tidak membatalkan puasa karena tidak dianggap rongga. Jadi kita dalam membahas fikih itu satu-satu ada kriteria ini dan ini. Jadi kita masukkan ini masuk, oh nggak masuk, berarti nggak jadi sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti kayak obat inhaler atau obat yang dimasukkan dalam mulut tuh yang berupa gas. Gas. Itu membatalkan puasa juga. Inhaler Oh, yang asma. Yang asma. Asma. mungkin kalau di luar sana ada dua macam. Ada inhaler untuk orang yang sumbat hidung, yang biasa pilek. Ada yang satu lagi untuk asma. Ya, ya. Nah, sepengetahuan kami kedua jenis ini berbeda. Nah, berbeda. Misalnya yang dihirup untuk misalnya Hidung. Hidung sumbat untuk melancarkan pernafasan, sumbatan hidung itu hanya bau saja. Bau saja kayak cium balsem minyak angin biasa. Nah, tadi kita skincare apa namanya? Inhaler. Fresh care. Fresh care. fresh care ya. Pokoknya yang bau-bau itu dia nggak membatalkan puasa. Masuk minyak wangi. Termasuk misalnya bau ketiak. Cium bau ketiak. Sama kayak aroma bawang. apa tadi? Kuah rendang. Kuah. Masakan, aroma masakan. Nah, rumah Bawang masakan. megang. Nah, yang jelas kalau dia masuk ke kriteria aroma-aroma, bau-bauan baik sedap maupun tidak sedap yang kita cium ketika puasa tidak membatalkan puasa. Nah, sedangkan inhaler yang untuk asma, untuk mulut, sepertinya zatnya itu beda. Dia ada kandungan zat-zat lain, makanya dia seperti cairan. Nah, seperti cairan disemprot kan, baru dihirup. Dihirup. Artinya ada zat yang dimasukkan ke dalam mulutnya atau ke dalam hidungnya. Jadi kita cocokkan lagi itu. Apakah ada zat yang masuk ke mulutnya, ke dalam hidungnya? Kalau ada, berarti membatalkan puasa. Makanya di dalam fikih kadang sekilas kita lihat di luar antara dua jenis ini sama, tapi hukumnya berbeda. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Jadi kita hukumi, kita lihat dulu sampai kandungannya. Ya. Berarti inhaler ini perlu kita tanyakan lagi ke dokter berarti. Ya kan? Kandungan dalam itu apa gitu. Dan Iya. memang ada gasnya atau ada cairan Ada cairannya, Ada Ustaz cairan. Ahmad. Oh, memang udah cairan kan? Ada cairannya. lewat mulut biasa. Iya, dan lewat mulut.
jelas Berarti membatalkan puasa. membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya itu suatu Obat. bukan obat, ya memang udah batal puasa kan? Ya. Jadi ada keringanan bagi orang yang sakit di situ. Nah, nanti mungkin pertanyaannya, apakah orang-orang yang seperti ini Asma. tidak boleh berpuasa atau tetap boleh berpuasa dalam keadaan mudarat? Dalam ketentuan puasa itu ada orang-orang yang boleh nggak puasa. Jadi dia nggak puasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena misalnya ya asma tadi kan setiap 15 menit, setiap 30 menit dia harus memakai obat. Jadi atas ada atas atau rekom dokter kan? ya. Dan memang dia divonis ini nggak boleh puasa. Ya. Ya. Terus lanjut tentang Kemudian tadi kan udah masuk masalah rongga-rongga yang terbuka. Nah, bagaimana dengan rongga yang tertutup? Misalnya seperti suntik atau donor darah misalnya, ataupun Ya, betul. Donor darah. donor darah, suntik. Ya, itu kan kemudian rongga tertutup gitu ya. kan ada suntik, ada yang suntik obat, ada yang satu lagi suntik makanan. Nah, dia apakah melalui hidung? Ya, ya. Itu udah rongga aja, udah rongga dia. Ya, ya. Berarti ini suntik menyuntik. Suntik Suntik gitu ya. menyuntik. Sebelum kita suntik pokat lu. Mbak. Iya. Allah. Ya batuk ya dia harus. Batuk udah pemateri kita ada batuk ini. Siapa yang menyediakan ini nih? Minyak-minyak malam-malam ini. Kalau ada dari yang mau sumbang ke depan ya bagus juga. Boleh juga. Jangan Jadi minyak. kita ala kadarnya. Jus 5.000. Kalau gorengan. Pemateri udah batuk ada, tuh. ada yang mau dapat tambahan ini kita terima. Oke, kembali ke pokat. Podcast ikat. Masalah apa tadi? Masalah suntik. Suntik menyuntik. Ya, perlu kita ketahui bahwa suntikan itu banyak macamnya. Suntik dengan memasukkan jarum, ya kan? Kemudian suntik dengan memasukkan obat melalui rongga, ada juga. Suntik dengan cara memasukkan obat dari rongga, baik dari dubur misalnya, atau dalam bahasa Arab itu ada namanya labus kalau pernah dengar. Labus. Endoskopi. Ya, labus ada. Labus Endoskopi. Ya, yang kopi itu kan sakit dia dimasuk dari bawah memang dia Ya. selang ah. Ya, Endoskopi. oh endoskopi. Dari lubang bawah pakai selang, pakai ini dia dibakar dulu tuh model kayak mana. Terbang ya. Wallah alam, tapi sistemnya kayak gitu, selang-selang masukin ke dalam. Kalau yang labus ini yang misalnya di Mesir, di Arab itu kapsul aja dimasukkan. Nanti orangnya akan mengeluarkan cairan. Jadi cairan-cairan yang ada dalam tubuh tuh yang nggak bagus keluar. Nah, jadi dia mancing untuk keluarin cairan. Ya. Nah itu jelas sudah membatalkan. Betul. Kenapa? Memasukkan sesuatu, jadi zat jelas kan. Walaupun dalam kategori darurat, misalnya ya itu kan Ya, harus bukan keinginan dia, memang sakit. Ya. Iya, Tetap, membatalkan puasa. Kan kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa. kalau dimasukkan tapi bukan obat ya, ada selang, dan selang itu bisa punya kamera misalnya lihat dalam Lihat isi dalam. itu sama juga Sama juga, masukkan selang, masukkan jari, masukkan lidi, semuanya membatalkan puasa. Masukkan air misalnya, disemprot air, membatalkan puasa. Nah, sedangkan Yang jarum Suntik. suntik lain adalah menyuntik di area yang bukan lubang, misalnya menyuntik di Nadi. kulit, di nadi. Ini pun sebenarnya di antara para ulama berbeda pendapat. Jadi pendapat pertama
Ada yang mengatakan suntik itu, suntik jarum ya, tidak membatalkan puasa. Suntik jarum tidak membatalkan. Nggak membatalkan puasa, baik di kulit maupun di urat nadi. Pendapat kedua ada yang mengatakan suntik jarum itu membatalkan puasa, mau di urat nadi ataupun di kulit. Nah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat. Dia dirincikan, ya, ada suntik di tempat biasa di kulit, ada suntik di urat nadi misalnya. Kalau suntik di mana ini? Di kulit. Di kulit udah jelas tidak membatalkan puasa. Kalau di nadi membatalkan puasa. Kemudian dibagi lagi, apakah yang disuntik itu zat makanan atau bukan, sesuatu yang bersifat nutrisi. Kalau bersifat nutrisi berarti membatalkan. Karena Kalau bersifat nutrisi membatalkan puasa. Kalau tidak ada nutrisi tidak membatalkan puasa. Makanya nanti misalnya perbedaannya antara suntik obat dengan infus. Nah, suntik obat kan obat yang diisi kan. kalau infus air. Kalau infus Cairan. itu cairan pengganti makanan. Nah, untuk stamina Dan itu membatalkan puasa. itu membatalkan puasa. Yang infus tadi. Infus. Kalau donor darah, Oh, ini donor kan darah. darah kita yang tadi. Tapi keluar itu ya. Darahnya keluar bukan dimasukkan. Donor darah. Tapi disuntik dulu. Ya, Iya. disuntik dulu diambil darahnya. Kalau Kalau masuk pendapat tadi, masuk pendapat yang kemana? kalau ditarik darah kita dari apa namanya? Dari Artinya sebelum mungkin kita masuk ke pembahasan ini, secara umum masalah suntik ini agak panjang. agak longgar. Longgar. Nah, longgar dalam artian untuk kehati-hatian mengikuti pendapat terakhir tadi dengan rincian. Tapi kalau di luar sana ada kendala misalnya untuk mengikuti pendapat itu, boleh pendapat ini. Kemudian ngambil darah tidak membatalkan puasa, ambil darah. tidak membatalkan Di donor puasa. darah itu bisa kan? Nggak membatalkan puasa. Termasuk donor darah. Dan dia bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama dari ini dulu, dari memasukkan jarum dulu. Nah, memasukkan jarum, apakah dia dari kulit, bukan area apa ini? Nadi, Nadinya, atau dari nadi. Jadi kalau dari kulit udah jelas boleh kan? Boleh. Sedangkan kalau dari nadi mengikuti pendapat yang mengatakan nadi itu adalah rongga, tidak boleh. Nah, itu satu. Kemudian dari sisi lain mendonor. Begitu juga ada sisi jarum itu sendiri, jika dimasukkan melalui area yang bukan nadi berarti boleh. Kalau melalui nadi tergantung pendapat yang membolehkan atau Yang ya tidak membolehkan. Jadi nadi itu misalnya kan kalau misalnya untuk darah itu kan pembuluh darah. Pembuluh darah berarti bukan nadi. Pembuluh darah kan banyak. Ya. Ketika yang paling banyak darahnya itu di nadi. Ya. Tapi kalau pembuluh darah kan semua ini kan pembuluh darah. Pembuluh Nah, darah. Ya. Yang didonor biasanya di Iya. suntik di Ustaz pembuluh Farhan darah. biasa hampir tiap Pembuluh hari ya. darah. Tiap hari dulu. Jadi mati ya. Jadi Apa? ada keterkaitan kalau misalnya donor darah dengan bekam itu kan Mengeluarkan darah juga. Kan Darah disuntik kotor. lah. Itu bagaimana? Ustaz Farhan nama. Bekam. Sering bekam. Ini ada gorengan. Gorengan ini, aduh ini susah nih. Ini Ustaz udah betul-betul ada gorengan. Bukan nih, ini masalahnya beli gorengan yang tadi siang ini dibawa malam hari. Nggak boleh seuzon sama. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ada yang kasih. Saya pikir udah capek. Sampai bawa. Gorengan enak, cuma minyaknya punya tadi bagi. Mungkin sedikit begitu juga dengan mendonorkan. Nah, mendonorkan selain dilihat dari sisi memasukkan jarumnya, dilihat dari sisi darah itu sendiri. Apakah masuk kategori nutrisi atau bukan?
donor darah itu sendiri kan tadi kita bahas memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu itu tidak boleh yang bersifat nutrisi. Nah, darah itu atau nutrisi atau bukan? Kalau dia nutrisi membatalkan puasa, kalau dia bukan nutrisi tidak membatalkan puasa. Tapi secara umum darah itu tidak membuat orang kenyang. Hampir kenyang nggak? Ini bagi yang penerima donor berarti. Penerima donor. Hampir makin haus minum darah. Nah, ini pengalaman. Berarti kalau penerima donor bukannya dia sama kayak infus lah. Ya, bedanya kalau infus cairan, kalau darah itu memang darah. Darah itu. Apakah hukumnya sama? Yang tadi yang pertama Iya. pendonor berarti Iya. yang darahnya diambil. Iya. Yang tadi boleh menurut pendapat yang ketiga tadi atau pendapat yang membolehkan. Kemudian yang pertanyaan Ustaz ini yang penerima donor tadi itu gimana? Ya, dua-dua kan ketika transfusi darah itu kan perpindahan darah dari satu orang ke orang lain. Berbicara masalah hukum, bagaimana orang yang mendonorkan darah dan bagaimana orang yang menerima donor darah ketika dalam kondisi berpuasa. Kondisi berpuasa. Tapi secara umum saya lihat insya Allah ya kalau mengikuti pendapat-pendapat yang ada, insya Allah masih dalam kondisi aman. Baik si pendonor ataupun yang mendonorkan, yang menerima donor darah. artinya nggak batal puasa. Nah, insya Allah dia bisa terkondisikan dengan hukum yang tidak membatalkan puasa. Nah, Karena disuntik di pembuluh darah tadi. Ya. ya dengan mengikuti pendapat yang tidak membatalkan puasa, menyuntik di nadi, juga darah itu sendiri bukan nutrisi. Berarti bukan nutrisi ya. Berbeda dengan infus tadi berarti. Berbeda dengan infus. Pertama yang infus jelas membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Oh iya. Memang Yang kedua berarti darah yang masuk ke dalam berarti nggak apa-apa menurut pendapat yang membolehkan. Ya. memang suntik menyuntik ini aduh. Putar-putar kita pembahasan. Tapi masalah Ustaz Muklis bisa menguasai sebegitu rupa, Masya Allah. Kemudian keteter satu lagi. Keteter dia Pingsan. bukan. Keteter ini kayak selang yang dimasukkan ke dalam dalam lubang pembuangan karena memang pasiennya nggak bisa, susah untuk gerak ataupun susah untuk melakukan pembuangan. Jadi dimasukkan ada selang dimasukkan ke dalam lubang depan atau lubang Ya. lubang depan lah biasa. Selang itu sampai masuk ke dalam. Itu kurang tahu. Itu kurang tahu. Nah. Masuk ke dalam biasa. Masuk dalam ya. Masuk dalam. Kalau masuk ke dalam batal. Karena kita aja misalnya, mohon maaf ya, kita buang air besar. Ya, ketika kita cuci misalnya agak masuk, kita masukkan, membatalkan puasa. Oh. Tapi Bagaimana kalau enggak Sama seperti orang berenang. Iya. sambil menyelam minum air? bukan itu. Jadi yang membatalkan puasa bukan berenang minum air, bukan minum air ini orang berenang biasa kan masuk air ke lubang-lubang yang terbuka ini. Ya. Ini yang membuat batalnya, bukan minumnya. minumnya Tapi Kirain yang pepatah pertama itu. dimasukkan membatalkan puasa. Bagaimana kalau misalnya keteter misalnya kan pas hari pertama dimasukkan membatalkan puasa. Nah, hari kedua biasanya keteternya bertahan berapa hari Yuna? Kalau misalnya keteter itu bertahan 2, 3 atau 4 hari. Nah, bagaimana hari kedua, ketiga? Keteter itu masih di dalam, selang itu masih di dalam, nggak dicopot. Nah, Detail kali Ustaz nanya. ya, kadang pasien-pasien kayak gitu udah lemah. Sudah lemah memang kondisi lemah memang mungkin nggak tidak mungkin puasa. nggak bisa puasa. Nggak usah puasa. Nggak usah. ya. Jadi Nggak kena hukum tuh. Ya, secara umum kan orang-orang yang seperti ini udah dalam kondisi sakit. Ya. Secara umum masuk dalam kategori orang yang diberikan rukhsah, Ya, rukhsah. tidak berpuasa. di Cuman ketentuan-ketentuannya tetap mengacu kepada dhabit yang tadi, bahwasanya ketika terjadi adanya memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga tadi membatalkan puasa. Jadi dengan memahami konsep seperti itu akan mudah menerapkannya kepada hal apapun.
Ya, Yang clear kita. Clear, suntik menyuntik. Ini yang tadi hampir terlupa pertanyaan Ustaz Mahfud, bagaimana masuk air dalam telinga, kita masukkan air lagi mata puasa. Iya. Kemudian sebatas mana kita mencongkel hidung atau ini Ustaz? Telinga. Ini kan Telinga. keasikan nyongkel enak lah, nikmat nyongkel. Nikmat kan? Sebelum dalam keluar ini mata air. Kayak sikat gigi itu juga. Siwak kat gigi. Ganteng-ganteng kok hobinya ngupil. Manusia ini bisa. Banyak saat di CCTV banyak terekam orang ngupil tu. Iya. Meme-meme itu kan. Pengamat ngupil sedunia. Ya. Jadi masuknya air ke dalam rongga kita. Rongga terbuka nih saya. Rongga terbuka. Khususnya persoalan mandi. Ya, persoalan mandi. Kalau seandainya mandi itu, jadi dibagi mandi. Kalau seandainya mandi itu nyelam, ya nyelam. Enggak bangun lagi. Itu mati. Itu mati beneran. Itu tenggelam. Nyelam misalnya mandi di sungai, ya. Di kolam renang. Mandi di kolam renang. Sumur, bak. Ya. Nelan mandi di dalam sungai. Nelan waktu gula. Ya pokoknya nyelam. Iya. Masuk ke dalam, nah itu udah otomatis membatalkan puasa. Batal puasa. Oh. Jadi alasan apapun itu membatalkan puasa. Maka ketika Karena ini gara-gara masuk ke lubang terbuka. ya karena berpotensi kuat masuknya air ke rongga terbuka. Oh gitu. Nah, Karena Karena kalau ada bisa jangan liburan ke Sabang kalau puasa. kadang ada orang yang di benak saya gini, saya kolam renang, oke. Kan ada tuh tempat mandian yang dia kepalanya tempat mandi itu yang di hotel-hotel itu kan, dan tempat mandi udah tidur itu kan kepalanya nggak basah. Bed up, Bed up. Basah itu batal juga Asad. Seperti itu. Berendam di situ. Bisa saja masuk dari bawah. Bisa Bisa saja. Berarti potensinya ke tempat yang terbuka kita, Iya. rongga yang terbuka. Walaupun musim susah, ataupun ya berpotensi juga yang namanya orang udah dalam bak ada air kan. Ada air. Bisa terjadi. kadang orang udah niatnya untuk nyelam itu memang udah membatalkan biar adem. Ini lagi panas nih. Ngadem di sini lu. Tapi alasannya sama rongga itu karena memang Bukan itu ya? berpotensi besar ya, atau kuat ininya akan masuk air sehingga memang membatalkan puasa. Ya. Nah kemudian bagaimana kalau mandinya diguyur? Ya, pakai gayung. Diguyur. Pakai gayung Shower. atau yang kelas atas sedikit pakai shower. Iya. Nah, atau kelas paling bawah ya di bawah air talang air rumah ganti Hujan. shower. Paling Iya. Nah, air itu hujan. kan diguyur kan. Ah. Nah kalau diguyur, nah itu dilihat apakah mandinya mandi syar'i atau tidak syar'i. Ini mandinya ada syar'i dan tidak syar'i. Kalau kipan Jangan-jangan selama ini nggak pernah mandi Oh. syar'i. Enggak masuk mandi syari. termasuk itu wajib sunnah. Ya. Ini mandi yang dianjurkan oleh syariat, baik itu bersifat wajib atau sunnah. Ya. Kalau mandi wajib pernah. Ya, hampir lah. Hampir Yang seminggu. jarang mandi sunnah. Iya, sunnah. Sunnah itu gimana waktu mandi sunnah? itu sholat harus ada Jumat. niatnya, ya. Sholat Jumat. Sunat Jumat, sunat tobat. Jadi Tobat. pokoknya yang ada anjuran syariatnya. Nah itu masuk dalam kategori mandi yang syar'i. Nah, mandi yang syar'i itu ketika diguyur, katakanlah masuk, ya kan? Nah, itu tidak membatalkan puasa. Karena kita mandi dengan cara mengguyur atas perintah syariat. Ya. Mandi wajib kan nggak mungkin kepalanya nggak basah. Ya betul. Iya. Betul. Kecuali Tapi mungkin mandi pertanyaannya mandi wajib di siang-siang belum puasa? Mandi wajib batal puasa. Pagi Ustaz. Oh, pagi. Ustaz Ahmad. Setelah saya Tidur masih tidur saya lagi mimpi basah. saya masih di bawah 17 tahun jadi Nah, batalnya gara-gara mandi wajib, mulutnya berbuka masuk air. Iya. Atau bisa juga belum telat subuh gitu. kecolongan. Ya. Kan nggak tahu kita.
Kan ini kita ngomongin fikih kan bayanul hukm, menjelaskan hukum. Ya, Bagi betul. orang ini, bagi orang ini. Ya kalau Ustaz Amar ngapain lagi kita jelasin? Ya udah paham semua. Ya, semoga aja lah. Berbicara masalah syar'i tadi, mandi yang syar'i. Bagaimana dengan orang yang harus menyelam, Ustaz? Dengan catatan kalau Profesinya dia- menyelam. profesinya menyelam ataupun pencari kerang tirok. Iya. Tiram. Pencari kerang. Mereka harus kadang setengah badannya memang kepala nggak di atas, tapi setengah badannya di air. Dan itu kan mencari nafkah, itu kan lolong syar'i juga. Apakah itu ada keringanan Ustaz, untuk bagi pencari tiram? Kalau di sini kan ada di daerah Alulaga. Ya. Tetap Farhan, tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam puasa. Artinya kalau memang menyelam itu berpotensi kuat masuk ke dalam rongganya, tapi kalaupun dia ingin mencari tiram masih bisa tidak menyelam, artinya bisa menjaga dirinya, ya nggak apa-apa. Ataupun misalnya dia bisa mencari di malam hari, jadi cari di malam hari kayak gitu. Ataupun misalnya kayak tadi dia kalau cari tiram atau cari yang lain itu memang harus menyelam. Ada apa, mata pencahariannya yang menyelam dan tidak ada kesempatan lain misalnya Untuk mengganti puasa. untuk mencari nafkah profesi lain. Nanti kan masuk ke dalam Keringan. keninganan orang yang punya profesi pekerja kasar, Guru kasar. kasar. Tapi ada ketentuannya juga. Ketentuannya apa? Misalnya dia tidak punya tabungan lain, Oh, iya. atau tidak punya penghasilan lain. Jadi ada alasan lain. Terakhir itu memang nggak ada pilihan lain. Dia kerja hari itu untuk makan hari itu baru boleh. Dia Sama. kerja hari itu untuk makan hari itu. Ya. Oke, kembali kemana tadi? Sebentar, satu lagi. Ke sawah itu gimana Ustaz? Ke sawah. Sawah mereka nggak Sawah. Kan sawah. kerendam Sampai betis cuma. sampai betis. Oh, betis ya. Sampai betis. Yang dalam Cuman yang itu menyelam cuma kena cemekam itu aja. Menyelam maksudnya mau menyelam. Oh, menyelam. Kecuali dia sawahnya nih terlalu dalam. Terus sawah itu. Yuk, Pak Di. Nggak mungkin juga. Ilmu. Nggak mungkin. Ilmu padi. Kalau mandi biasa, Ilmu padi. mandi biasa, mandi cantik gitu. Mandi cantik Pagi, mana? ya mandi pagi, mandi Mandi sore. pagi. Apa bisa kita katakan mandi mubah? Mandi mubah. Mandi yang yang Itu kalau seandainya dia guyur, masuk air ke dalam telinga, batal puasanya. Kalau nggak sengaja, Ustaz. Apanya? Kalau nggak sengaja, tiba-tiba ada masuk nih, gimana? Ya makanya tidak dianjurkan untuk mandi guyur. Mandi pelan-pelan. Sah. Makanya jangan sering mandi waktu puasa tuh, Ustaz. Kalau nggak ada suatu hal yang Tidak wajib. sengaja Ya. berpuasa. Kalau masuk dalam telinga dia. Ya karena memang dia berpotensi untuk masuk. Untuk potensi besar masuk. Jadi hati-hati kalau nggak ada Artinya- kebutuhan untuk mandi, artinya- bisa mandi. Artinya harus dikondisikan, Harus dikondisikan. dijaga. Tapi kalau misalnya orang nggak tahu atau dia nggak punya pengetahuan tentang ini, ya insya Allah dimaafkan. Maafwanhu. Jadi ini udah tahu nih. Ya, ya, ya. Pertanyaan tadi menjawab juga. Tadi apa? Tanya perbatasan. Nggak, pertanyaan. Enggak, sebelumnya tanya perbatasan. Perbatasan Oh iya, batasan Oh. batasan hidung atau telinga. Lubang, yang lubang, boleh- lubang di hidung atau telinga yang boleh dijongkel. Boleh dicoba. perbatasan kenikmatannya itu sampai mana? Ya kadang di masyarakat dipahaminya juga gitu sama Amar. Pernah saya dengar itu ada orang cerita beliau itu garuk hidung, ya kan masuk dilarang sama orang, nggak boleh masuk garuk hidung, ini masuk jari ke telinga batal puasa. Nah, karena yang dipahami di luar sana memasukkan sesuatu itu secara mutlak, jadi masukkan sedikit nggak boleh. Padahal dalam keterangan fikih ini ada batasannya. Makanya kan kita bilang tadi di awal memasukkan sesuatu Sesuatu. ke rongga bagian dalam. Bagian dalam. Nah,
Nah, jadi ada ke dalam tongkat, ada bagian dalam. Keterangannya bagian dalam. Bagian dalam. Artinya semasuknya jari, ini adalah bagian luar. Kalau jarinya kecil lah masuk ke dalam. Saya panjang nih. Ya semasuknya Semasuk- kan nggak sampai semasuk ke jari. pangkal gitu. Berarti sebatas ini. Sini Ya ya. sebatas masuk ini. Sebatas masuk jari untuk Masuk sekian. jari. Sebatas tumbuhnya komedo berarti. Iya. Begitu juga dengan telinga pakai jari. Sebatas. Kalau kuping- Tapi Ustaz ada ya itu orang sengaja memang dipelihara. Ya kalau udah masuk jari, dan karena ini kan ada kerasnya di sini kan ujungnya. Itulah dia. Kalau udah masuk kuku kan pasti nggak lewat. Ataupun telinga, di dalam telinga kan juga ada dagingnya tuh. Nah, dagingnya itu semasuk jarinya sampai di Jadi sini. kalau pakai ketempat nggak boleh ya? Ke tempat berarti ya, berarti pakai katembat. Ada batal ya? Dalam. Itu yang nggak boleh ya. Atau kayak tadi periksa misalnya ke dokter, dimasukkan Oh. ada Selang. kamera selang ke dalam. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu dia, ada batal puasa. Oke, lanjut ke mana? Aduh. Udah kenyang. sudah alhamdulillah banyak sekali pembahasannya. Tapi masih banyak nih masalah yang membatalkan. Kita tambah pokat lagi. Tuh Nah, pokat ini udah mau habis ini. Ini Makan nikmati podcast dulu. Ini kita alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Mukhlis Hasbullah yang telah bersedia berhadir di dalam podcast Ikat. Harus dia gini anak. Ya. Mungkin rekan-rekan semua itu saja yang bisa untuk podcast banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz Mukhlis Hasbullah. Ya, terima kasih juga. Nggak cukup waktu kita. Ya, sebenarnya masih banyak lagi pembahasan-pembahasan. Atau para penonton mau Ustaz Farhan Jihadi jadi pemateri nggak masalah juga. Kita bahas masalah ini kericuhan di dunia ini, apa yang telah terjadi. Nggak usah ya. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Ustaz Farhan dari Qul haqqa walau kana murran. Ya, ini kita penutup kata-kata dari Ustaz Mukhlis. 1 menit tentang hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan ini. Apa sih yang jadi esensi yang paling penting yang harus kita jaga supaya puasa kita itu diterima oleh Allah. Karena puasa itu kita yang mengawasinya, yang menilainya itu Allah. Kita bisa bersembunyi dengan manusia dan sebagainya, tapi dengan Allah kita itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada semuanya, Ustaz ganteng, Ustaz yang luar biasa. Insyaallah. Kepada semua penonton, yang pertama jangan pernah lupa niat puasa, karena tanpa niat puasa kita tidak sah. Iya. Yang Betul. kedua, Niatnya gimana Ustaz? Nah, kita mau puasa nih. Besok Besok. hari Selasa. besok mungkin ada puasa hari Senin. Niatnya gimana Ustaz? niatnya mungkin di luar sana susah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja bisa, Bahasa bahasa Aceh Aceh bisa. bisa. Yang penting ada unsur saya puasa Ramadan esok hari. Kalau dalam mazhab Syafi'i setiap malam esok hari pada bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ada beberapa kali tempat tarawih itu setelah doa-doanya itu Langsung niat. Bilalnya diniatkan. Nawaitu summa qadi di fardhi syahr Ramadan. Mungkin itu Insyaallah. kearifan lokal juga ya buat Ya. bagi Indonesia, bagi Aceh. Memudahkan. Begitu saja. Oke, terima kasih banyak. Baiklah rekan-rekan semua. Jangan lupa apa nih? Jangan lupa Kalau udah puasa buka puasanya. buka puasanya dengan yang manis-manis. Nah, bukan. Ya. Oke. Marilah kita tutup. Jangan lupa Enggak tutup aja dia usah. ini sebelum tutup. Oh, udah tutup. Jangan lupa kalau buka puasa Dengan Sambil nonton makan nasi ya. nasi. Biryani. Oh, Ini nasi. Ustaz Mukhlis ini sebuka selain Masya daripada Allah. pendakwah dan ahli Ya, betul. beliau juga ahli dalam usaha. koki. Usaha, beliau usaha. Chef. Yang bagi kawan-kawan yang mau pesan, insyaallah Ada di Ini, link di bawah ini nomor telepon ya, dan segala ini. macam.
Satu nasi biryani paling enak di Banda Aceh. Masya Allah. Dan rasanya konsisten. Kasih. Bisa nggak pesan di podcast ya? Bisa gua pesan di podcast langsung Ingat ke Kiha. Ingat terbatas. Ini bahasa marketing nih, terbatas. Terbatas. Seat terbatas. Oke, baiklah. Marilah kita tutup dengan melafadzkan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokat. Alhamdulillah. Ya Allah. Ini yang pusing tahu nggak? Editor Umang.